Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu dan puasanya lancar, kuat hingga nanti berbuka puasa. Nah, kembali lagi bersama Ibu Kiki. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar 3.2 yaitu tentang koordinat kartesius. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui apa tujuan dari pembelajaran ini. Apa sih yang ingin dicapai dari pembelajaran ini? Nah, tujuan dari pembelajaran ini ada 4, yaitu yang pertama, agar kalian mampu menyebutkan unsur apa saja yang ada di bidang koordinat kartesius. Yang kedua, agar kalian mampu menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, agar kalian mampu menentukan kedudukan titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Dan yang terakhir, agar kalian mampu menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Langsung saja kita ke materi pembelajaran. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang koordinat kartesius. Apa aja yang harus dipelajari di koordinat kartesius? Ada 4 submateri. Yang pertama, unsur-unsur pada bidang kartesius. Yang kedua, kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, kedudukan titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Dan yang keempat, kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Yang pertama, apa itu koordinat kartesius? Kira-kira ada yang udah mempelajari belum tentang koordinat kartesius? Kalau belum, langsung aja kita ke ilustrasinya biar nggak bingung tentang koordinat kartesius itu apa. Nah, di sini ada suatu permasalahan tentang peta alamat Bubadi A. Coba, ayo kita selesaikan permasalahan ini sebelum memasuki koordinat kartesius itu apa. Di sini terdapat ilustrasi peta alamat Bubadi A. Bella dan Diva ingin berkunjung ke rumah gurunya, yaitu Bubadi A. Tetapi Ibu Badia hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,78 km dari Jalan Diponegoro. Jadi berjaraknya kalau melalui Jalan Diponegoro hanya 1,78 km. Dan berjarak 2,13 km dari Jalan Sudirman. Jadi untuk menuju ke rumah Bu Badia itu terdapat 2 jalur, yaitu melalui Jalan Diponegoro dan melalui Jalan Sudirman. Kalau melalui Jalan Diponegoro, itu kalian akan menempuh jarak 1,78 km. Kalau melalui Jalan Sudirman, itu akan menempuh jarak 2,13 km. Nah, di sini ada permasalahan. Ternyata Bella datang lebih awal di rumah Bu Badia, sedangkan Diva baru datang setelah beberapa menit kemudian. Apabila kecepatan sepeda mereka dianggap sama, mengapa Bella datang lebih awal daripada Diva? Nah, dari permasalahan ini kita bisa menyelesaikan dengan sistem koordinat kartesius. Kenapa kok bisa bilang gitu? Karena coba dilihat ilustrasi peta ini. Kenapa Bu Badia bilang Jalan Diponegoro lebih sedikit jarak yang ditempuh daripada Jalan Sudirman? Nah, coba ini. Karena ini udah ada kesimpulan, Bella datang lebih awal, berarti untuk yang berwarna pink ini adalah Bella. Inisialnya B. Nah, untuk yang biru, untuk yang biru ini adalah Diva. Nah, karena jaraknya lebih banyak daripada jalan yang dilalui Bella. Lalu,
Langsung ke permasalahannya. Kenapa Bella datang lebih awal daripada Diva? Nah, dengan koordinat kartesius ini kita bisa mengetahui jalur yang mana yang lebih dekat dan yang tidak rumit untuk dilalui sehingga sampai ke rumah Bu Badia. Jadi dilihat, jalan yang dilalui oleh Bella itu hanya lurus melalui Jalan Diponegoro sejauh 1140 meter, lalu belok kiri sejauh 970 meter, lalu belok kanan lagi 780 meter, lalu belok kiri ke sejauh 650 meter. Udah sampai ke rumah Bu Badia. Dan sedangkan Diva, coba dilihat tanda panah ini. Tanda panahnya ini melalui Jalan Sudirman itu sejauh 540 meter. Lalu belok kanan sejauh 315 meter, lalu belok kiri 850 meter, belok kanan lagi, belok kiri lagi, belok kanan, belok kiri, lurus, dan sampai ke rumah Bu Badia. Dari ilustrasi peta alamat Bu Badia ini, kita bisa simpulkan kenapa Bella datang lebih awal daripada Diva. Karena Bella melalui jarak yang lebih sedikit dan tidak rumit daripada jalan yang dilalui oleh Diva. Coba dilihat, ilustrasi Bella kan lurus, belok kiri, belok kanan, belok kiri lagi, terus udah nyampe. Kalau semisalnya Diva itu masih ada belok kanan, belok kiri, belok kanan lagi, belok kiri lagi, gitu. Dan jarak yang ditempuh juga berbeda. Kalau Jalan Diponegoro pastinya akan lebih sampai karena jaraknya lebih sedikit daripada jalan yang dilalui oleh Diva, yaitu Jalan Sudirman. Nah, dari kesimpulan ini, koordinat kartesius itu bisa membantu untuk apa? Untuk menentukan jarak. Jadi, apa sih pengertian koordinat kartesius? Koordinat kartesius itu adalah sistem yang menetapkan setiap titik di dalam bidang dengan serangkaian koordinat numerik yang bisa ditentukan jaraknya dari kedua sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti itu. Langsung ke unsur-unsur apa saja yang ada di koordinat kartesius. Unsur-unsurnya ada 3, yaitu yang pertama sumbu X. Sumbu X ini adalah sumbu mendatar yang memuat bilangan positif dan negatif. Yang mana sih sumbu X? Nah, dari gambar yang Ibu berikan di PowerPoint ini, sumbu X adalah sumbu yang mendatar, berarti sumbu yang tidur. Nah, yang ini sumbu X. Ini merupakan sumbu X. Nah, dilihat yang memuat bilangan-bilangan positif dan negatif. Jadi, bilangan positifnya dilihat ini. 1, 2, 3. Nah, untuk bilangan positif yang berada di sumbu X itu berada di sebelah kanan, sebelah sini. Kalau untuk yang bilangan negatif, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya itu berada pada ruas kiri. Nah, jadi sumbu X ini tidak hanya sampai 3 sampai min 3, tetapi seterusnya sampai bilangan itu ditetapkan. Lalu, yang kedua, ada sumbu Y. Sumbu Y ini merupakan sumbu tegak yang memuat bilangan-bilangan positif dan negatif. Nah, kebalikannya daripada sumbu X, kalau sumbu Y itu yang berdiri. Nih, sumbu Y yang berdiri. Tadi kan sumbu X yang tidur. Kalau sumbu Y itu yang tegak atau berdiri. Nah, memuatnya juga bilangan positif dan bilangan negatif. Bilangan positifnya terletak di atas. Lalu untuk sumbu Y Lalu untuk bilangan negatifnya berada di bawah. Jadi untuk posisi bilangan positif yang berada di sumbu X itu sebelah kanan.
kalau bilangan negatif pada sumbu X itu ada di sebelah kiri, lalu untuk bilangan positif pada sumbu Y itu berada di atas, lalu untuk bilangan negatif pada sumbu Y itu ada di bawah. Lalu yang ketiga, unsur yang ketiga adalah titik. Di dalam titik ini terdapat dua, titik asal dan titik A, B atau titik tertentu. Nah, titik 0,0 itu merupakan titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi yang mana sih, Bu, titik 0,0 ini? Nah, yang berada di tengah-tengah ini. Jadi sebelah sini. Nah, titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Lalu, titik A, B itu yang mana, Bu? Nah, titik A, B itu yang ini. Yang 2,3, min 3,1, min 1,5, min 2,5. Nah, ini merupakan titik A, B. Jadi, titik A, B itu yang bernilai sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang bernilai sumbu X dan sumbu Y, maksudnya seperti apa, Bu? Nah, kalau semisalnya Ibu kasih contoh titik 2,3 ini. 2 ini merupakan nilai pada sumbu X. Sedangkan untuk yang 3 ini merupakan nilai pada sumbu Y. Coba dilihat, 2,3 berarti X-nya berada di angka 2. Dan 3-nya berada di sumbu Y. Begitu. Nah, untuk min 3,1 juga sama. Berarti min 3 ini apa? Nilai pada sumbu X. Nah, kalau 1 itu nilai pada sumbu Y. Nilai pada sumbu Y. Nah, kenapa ini kok min 1,5, min 2,5, Bu? Nah, dilihat tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa bilangan positif itu sampai seterusnya. Jadi, dilihat. Ini merupakan negatif 1,5. Negatif 1,5 itu berarti berada di tengahnya min 1 sama min 2. Jadi, kita ambil tengahnya untuk nilai sumbu X. Lalu untuk min 2,5-nya berarti berada di antara min 2 dengan min 3. Jadi berada di tengah-tengahnya. Sama min 1,5 ini nilai untuk sumbu X. Dan min 2,5 ini nilai pada sumbu Y. Jadi seperti itu. Lalu ada lagi unsur-unsur koordinat kartesius. Nah, yaitu kuadran pada koordinat kartesius. Kuadran itu apa sih, Bu? Kuadran itu adalah kedua sumbu X dan Y itu jika sebentar. Nah, sumbu X dan sumbu Y itu kan seperti ini. Sumbu X dan sumbu Y. Nah, kedua sumbu ini membagi 4 bagian, yaitu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, 1, 2, 3, 4 ini merupakan kuadran. Jadi, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Apa gunanya kuadran 1 sampai 4 ini, Bu? Kuadran 1 itu untuk mengetahui koordinat X positif dan koordinat Y positif. Jadi semisal ada sebuah titik yang bernilai
7,6. Nah, 7,6 ini dua-duanya positif, bernilai positif di sumbu X dan sumbu Y, maka titik ini berada di kuadran pertama. Lalu untuk yang kedua, kuadran 2 ini berisikan X-nya negatif, Y-nya positif. Dilihat, kenapa kok negatif sama positif? Tadi kan positif sama positif. Dilihat kuadran 2 ini bawahnya apa? X-nya kan bernilai negatif. Y-nya tetap positif karena kuadran 2 masih terletak di atas. Jadi, semisal ada contoh titik min 8,2. Nah, min 8,2 berarti X-nya ini kan negatif, Y-nya positif. Jadi kita lihat titik tersebut itu terletak di kuadran kedua. Jadi kuadran ini mengetahui letak titik tersebut berada di mana. Jadi kuadran ketiga, lanjut. Kuadran ketiga berarti X-nya negatif, min Y-nya negatif. Jadi contoh, semisal ada min 2, min 1. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa titik min 2, min 1 ini berada di kuadran ketiga karena nilai sumbu X dan sumbu Y-nya sama-sama bernilai negatif. Jadi lihat, min 2 nilainya negatif pada sumbu X. Min 1 juga nilainya negatif pada sumbu Y. Lalu yang keempat, kuadran keempat itu berisikan koordinatnya X positif, Y-nya negatif. Jadi kebalikannya kuadran kedua. Tadi kuadran kedua kan X-nya yang negatif, Y-nya positif. Jadi kalau kuadran keempat, X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi semisal contoh ada 5, min 3. Ada titik 5, min 3. Jadi gimana? Kuadran keempat karena nilai X-nya itu positif, nilai Y-nya negatif. Nah, jadi seperti itu kuadran untuk mengetahui letak titik tersebut. Lanjut. Nah, sekarang submateri yang kedua, menentukan kedudukan titik. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan kedudukan suatu titik? Berikut adapun langkah-langkah yang harus kalian tempuh untuk menentukan posisi titik atau kedudukan titik. Yang pertama, dari titik 0,0. Nah, titik 0,0 ini tadi kan Ibu juga udah bilang bahwa titik 0,0 ini merupakan titik asal, yaitu titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi di tengah-tengah ini, ya kan? Langkah pertama, gunakan titik asal 0,0 sebagai titik acuan untuk menentukan suatu titik yang baru. Jadi 0,0 ini sebagai titik acuan untuk kalian mendapatkan kedudukan titik dari titik yang lain. Lalu langkah yang kedua, nilai X pada sumbu X menunjukkan banyaknya satuan atau langkah pada arah mendatar. Ingat-ingat, nilai X pada sumbu X menunjukkan banyaknya langkah atau satuan pada arah mendatar. Lalu selanjutnya, langkah ketiga, nilai Y pada sumbu Y
menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah tegak. Diingat-ingat, nilai Y pada sumbu Y menunjukkan banyaknya langkah atau satuan pada arah tegak. Lalu yang keempat, lihat nilai X dan nilai Y itu terletak di kuadran berapa. Jadi, lanjut saja kita ke contoh. Nah, di sini perhatikan bidang kartesius ini. Terdapat titik B, titik Q. Biar nggak sama, Ibu kasih hijau aja. Jadi, jika ada titik P, titik Q, maka penyelesaiannya seperti apa? Nah, untuk menentukan kedudukan titik dari P dan Q, maka kita acukan titik acuan ini sebagai titik pusat 0,0. Jadi, untuk menentukan titik P itu yang pertama apa? Titik 0,0 sebagai titik acuan, sudah kan? Terus yang kedua, nilai X adalah banyaknya langkah atau satuan pada arah mendatar. Jadi dari 0,0, 1, 2. Jadi 2 langkah ke kiri. Nah, ke kiri berarti letaknya bilangan apa? Bilangan negatif. Jadi ditulisnya negatif 2. Nah, negatif 2. Lalu nilai Y pada sumbu Y itu menunjukkan banyaknya langkah atau satuan pada arah tegak. Jadi dari 0,0 ke titik tersebut hanya menempuh satu satuan. Jadi satu satuan ke atas. Nah, atas ini memuat bilangan positif. Jadi 1. Jadi titik P itu berkoordinat -2, 1. Nah, dilihat jika koordinatnya X-nya negatif dan Y-nya positif, maka titik P ini terletak di kuadran berapa? Di kuadran kedua. Betul. Di kuadran kedua. Lalu yang kedua, titik Q. Sama langkahnya. Kita mulai dari nilai X-nya dulu, yaitu 1. Biar nggak sama, sebentar. Kuning. 1, 2. Ke kanan. Berarti nilai X-nya adalah 2. Jadi titik Q itu sama dengan 2, berapa? Nilai Y-nya. Berarti dari 0,0 ini kita jalan 1, 2, 3. Jadi ada 3. Nilai Y-nya adalah 3. Jadi koordinat dari titik Q adalah 2,3. Nah, sekarang kita lihat titik 2,3 ini terletak di kuadran berapa? Karena nilai X dan nilai Y-nya sama-sama positif, maka tadi apa? Kuadran pertama. Benar, kuadran pertama. Nah, penyelesaiannya, titik P memiliki koordinat -2,1, titik P berjarak -2 satuan ke kiri. Ini Ibu salah. Sebentar. Ibu ganti dulu jadi -2 satuan ke kiri.
ke kiri dari titik asal dan berjarak 1 satuan ke atas dari titik asal, dan titik P berada di kuadran yang kedua. Lalu, untuk titik Q itu memiliki koordinat 2,3. Titik Q berjarak 2 satuan dari 2 satuan tadi berapa? 2 satuan ke kanan dari titik asal dan berjarak 3 satuan ke atas dari titik asal. Nah, seperti itu. Lalu titik Q ini berada pada kuadran pertama atau kuadran 1. Lanjut, sudah paham ya? Nah, bagaimana jika menentukan kedudukan titik terhadap titik A, B? Langkahnya sama seperti titik 0,0, hanya saja yang sebagai titik acuannya itu adalah titik asal A, B. Jadi titik asalnya itu tidak lagi 0,0 tetapi A, B. Sebagai titik acuan untuk menentukan titik yang baru. Lalu langkah kedua, nilai X pada titik A, B yang ditentukan sebagai titik acuan menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah mendatar. Jadi yang sebagai titik acuannya adalah titik A, B, bukan lagi titik 0,0. Langkah ketiga juga sama untuk mencari nilai Y, itu titik A, B sebagai titik acuan dan itu menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah tegak. Lalu langkah keempat, ada nilai X dan Y-nya itu dilihat terletak di kuadran berapa. Nah, seperti itu langkah-langkahnya untuk menentukan kedudukan titik terhadap titik A, B. Nah, ada suatu permasalahan. Pernahkah kalian berkemah? Dalam perkemahan pasti ada pos utama, tenda, pasar, pos-pos, kolam, dan lain-lainnya. Coba sekarang perhatikan denah perkemahan di bawah ini. Nah, di sini kan terdapat ada pos 1, pos 2, pasar, perumahan, pos utama, kolam, pemakaman, pos 3, dan sebagainya. Lalu kita disuruh mencari letak masing-masing dari hutan, pos 2, tanah lapang, dan semuanya yang berada di denah perkemahan ini. Langsung saja. Nah, what we get from map berarti kita dapatkan dari peta itu adalah letak dari masing-masing bangunan yang ada di denah perkemahan. Jadi contohnya di sini ada tempat yang ingin kita tahu itu perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki, tenda satu, pos 1. Nah, posisi tempat itu terhadap pos utama, tanah lapang, sama kolam. Jadi kita harus mengetahui letak perumahan dari pos utama itu berapa koordinatnya.
Lalu juga kita harus mencari tahu posisi perumahan ini berada di mana dari tanah lapang, lalu juga begitu kolam terhadap kolam. Jadi, semisal tadi kan perumahan ya. Yang pertama perumahan dari pos utama. Pos utama itu yang mana? Yang sebelah ini. Berarti pos utama adalah titik asal. Jadi perumahan itu di sebelah sini, pos utama sebelah sini. Jadi kita hitung nilai X-nya dulu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Sampai 6. Ibu kelewatan. Maaf ya. Sebentar, biar nggak bingung. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop, itu merupakan nilai X. 6 satuan ke kanan. Lalu untuk nilai Y-nya berarti kita hitung dari 0,0. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sini kita tahu bahwa letak perumahan dari pos utama adalah 6,5. Kita lihat benar atau tidak. Nah, kan? Benar. 6,5 dari pos utama itu letak perumahan. Jadi keterangannya 6,5 ini apa? 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Lalu selanjutnya dari tanah lapang, kita harus mengetahui letak perumahan dari tanah lapang. Tanah lapang ini berada di sebelah kiri. Ini nih. Kita hitung. Nilai X-nya dulu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ke arah kanan untuk nilai X-nya. Sekarang untuk nilai Y-nya berarti 1, 2. Ya kan? Loh, sama. Jarak garisnya juga sama. Jadi 2 ini jadi 2 satuan ke atas. Itu merupakan nilai Y-nya. Nah, titik koordinat perumahan dari tanah lapang ini berarti tadi berapa? 10,2. Coba kita lihat. Nah, benar kan? 10,2 letak perumahan dari tanah lapang. Keterangannya sama tadi, 10 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Lalu ke kolam. Mana kolam? Kolam. Nah, di bawah. Sebelah ini. Kolam berarti kita cari tahu nilai X-nya terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 satuan ke kanan. Lalu nilai Y-nya, kita harus cari tahu nilai Y-nya itu berapa. Dimulai dari titik kolam ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nilai Y-nya itu 8 satuan ke atas. Sehingga letak perumahan dari kolam itu berkoordinat 9,8. Kita lihat benar atau tidak. Nah, ternyata benar. 9,8 yang memiliki arti 9 satuan ke kanan, 8 satuan ke atas. Nah, dari penyelesaian kita tentang mencari kedudukan posisi tempat terhadap suatu tempat lainnya, maka dilihat. Untuk tanah lapang ini merupakan A, B.
terhadap titik A, B. Yang kolam ini juga terhadap titik A, B. Pos utama itu terhadap titik asal, yaitu 0,0. Jadi, Ibu harap kalian bisa menyelesaikan untuk mencari kedudukan suatu titik terhadap titik asal maupun titik tertentu A, B. Nah, untuk yang lainnya bagaimana, Bu? Untuk yang lainnya itu seperti perumahan, langkah-langkahnya sama. Untuk pos utama, yang pastinya kalian harus mencari kedudukan dari titik acuannya 0,0. Dan ini juga 0,0 sehingga didapatkan min 5, min 2, 4,3 untuk pasar, min 8,5, 2,0, 2,5. Lalu untuk tanah lapang sama kolamnya, tadi kan tanah lapang titiknya di mana? Tanah lapang kan di sini. Berarti untuk koordinat dari tanah lapang itu berada di mana kira-kira? Ayo kita hitung. Dari titik asal ya 0,0. Biar kita tahu tanah lapang itu letak koordinatnya di mana. Jadi 1, 2, 3, 4. 4 untuk nilai X dan nilai Y-nya 1, 2, 3. Nah, tanah lapang ini tanah lapang TL berkoordinat 4, negatif 4, maksudnya Ibu, karena 4 satuan ke kiri ya. Jangan lupa kalau ke kiri berarti negatif, kalau ke bawah juga negatif, kalau kanan sama atas berarti positif. Tanah lapangnya negatif 4 dan 3. Jadi koordinat titik tanah lapang itu min 4,3. Lalu untuk kolam, tadi kolam di bawah ya. Di bawah berarti letaknya negatif semua ini, nilai X dan nilai Y-nya. Jadi kita hitung dari titik asal 1, 2, 3. Berarti negatif 3 untuk kolam. Kolam. Berarti negatif 3 sama 1, 2, 3. Berarti min 3, negatif 3 maksudnya. Jadi untuk titik koordinatnya tanah lapang itu negatif 4,3, untuk titik kolam negatif 3, negatif 3. Jadi untuk tanah lapang nanti ini kalian harus mencari titik terhadap min 4,3 untuk tanah lapang. Untuk kolam itu min 3, negatif 3. Jadi dihasilkan ini ya. Kalian pelajari sendiri. Untuk selanjutnya, menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, apa sih garis sejajar itu? Garis sejajar itu jika ada 2 garis. Jadi ini garis yang pertama dan ini garis yang kedua. Kedua garis ini tidak akan saling bertemu, tidak akan pernah bertemu sampai kapanpun jika diperpanjang kedua garisnya. Jadi yang dinamakan garis sejajar itu apabila ada 2 garis pada bidang datar tidak mempunyai titik potong, walaupun keduanya diperpanjang. Jadi sampai kapanpun, sampai terus diperpanjang, kedua garis itu tetap sejajar, tetap berdampingan, dan tidak pernah bertemu. Seperti itu. Jadi apa yang kita simpulkan dari garis sejajar? Garis sejajar adalah suatu kedudukan 2 garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garisnya diperpanjang. Jadi contohnya ada 2 garis, yaitu garis AB dan garis CD. Nah, kedua garis ini dikatakan garis sejajar karena kedua garis ini tidak akan saling bertemu.
tidak akan memiliki titik potong. Jadi semisal garis AB ini diperpanjang ya, sampai terus, dan garis CD-nya juga diperpanjang. Nah, dilihat dari diperpanjangan itu, kedua garis ini tidak akan saling bertemu dan tidak memiliki titik potong. Kalau semisalnya bertemu, pasti kedua garis itu memiliki titik potong. Nah, dari kesimpulan ini, maka garis jajar itu tidak memiliki titik potong walaupun kedua garis itu diperpanjang. Jadi seperti itu ya untuk konsep dari garis jajar. Lalu, apa garis jajar dengan sumbu X? Nah, berarti kalau garis jajar dengan sumbu X berarti kedua garis itu sejajar dengan sumbu X. Perhatikan garis L yang terdiri dari L1, L2, L3, L4 pada koordinat kartesius terhadap sumbu X. Keempat garis tersebut sejajar dengan sumbu X. Jadi, jika terdapat garis sejajar dengan sumbu X berarti kan di sini ada L1, L2, L3, dan L4. Maka untuk L1 pastinya akan sejajar dengan sumbu X. Kan sumbu X kan nih, sumbu mendatar kan? Nah, sejajar karena L1 dan X itu tidak akan pernah bertemu dan tidak akan memiliki titik potong walaupun L1 dan sumbu X-nya diperpanjang. Begitu juga sama dengan L2, L3, dan L4, ia pun sejajar dengan sumbu X. Jadi, dikatakan garis sejajar dengan sumbu X di mana kedua garis atau garis tersebut sejajar dengan sumbu X yang tidak akan pernah bertemu dan tidak pernah memiliki titik potong walaupun kedua garis dan sumbu X-nya diperpanjang. Seperti itu. Nah, di akhir pembelajaran pastinya kita kan tadi sudah tahu tujuan apa aja yang harus dicapai untuk pembelajaran kali ini. Pastinya harus ada kesimpulan dong untuk di akhir pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama kesimpulannya, kalian mampu menyebutkan unsur-unsur pada bidang kartesius. Jadi tujuan kita yang pertama tercapai. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua juga tercapai. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Yang tadi perkemahan itu juga sudah tercapai kan? Dan yang keempat, mampu menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, tadi yang garis jajar itu juga sudah sama, tercapai semua tujuan-tujuan pembelajaran kali ini. Ibu harap kalian tetap semangat belajar dalam memahami materi ini, karena nanti materinya akan terus berkembang dan ada kedudukan garis sejajar dengan sumbu Y, dan juga ada kedudukan garis yang berpotongan, garis yang tidak berpotongan, terus ada pun menyelesaikan permasalahan tentang kedudukan garis maupun titik. Di akhir pembelajaran kali ini, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton materi pembelajaran kali ini. Semoga kalian benar-benar paham tentang materi yang Ibu sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa langsung saja ke WA pribadi atau tanya ke Google Classroom atau juga WhatsApp group ya. Kurang lebihnya Ibu akhiri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap belajar, dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali untuk pertemuan selanjutnya.